Sampai saat ini ya, baru sampai saat ini yang saya terima informasinya SMA 22 Palembang ini mencapai 102, artinya luar biasa. SMA Negeri 22 Palembang luar biasa. Hal itu disebutkan secara tegas dan lugas oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Joko, yang menyebut prestasi yang ditorehkan oleh SMA Negeri 22 sangat luar biasa. SMA yang terletak di ujung kota Palembang ini berhasil meluluskan sekitar 102 siswa melalui uji jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Bahkan Joko menyebut ini menjadi jumlah terbanyak saat ini yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini menjadi satu prestasi yang membanggakan bagi pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Sumin Iksan. Dia pun mengaku tidak menyangka bahwa usaha dan kerja kerasnya selama ini bisa menorehkan hasil yang sangat maksimal untuk siswa SMA Negeri 22. Tepat di hari Peringatan Pendidikan Nasional tahun 2023, SMA 22 mampu menunjukkan eksistensinya, bahkan membuktikan kepada semua bahwa siswa-siswa sekolah menengah atas jika diarahkan sesuai dengan kemampuannya bakal membuahkan hasil yang sangat maksimal. Ini terbukti dari tingginya jumlah lulusan yang diterima melalui jalur undangan di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Bahkan menurut Joko, dari jumlah siswa sebanyak 444 siswa yang diterima melalui jalur undangan lebih dari 30%, dan ini mengalahkan dari sekolah-sekolah yang berkategori unggulan di Sumatera Selatan. Dan begini keterangan lengkap dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Joko kepada tim Indonesia Insight belum lama ini. Baik, karena kan sebenarnya ya, semua sekolah itu diberi peluang sesuai dengan tingkat akreditasinya begitu ya. Ya, namun kali ini SMA 11 ya, karena kan kalau persentase 50% artinya kan di atas dari 300 atau bahkan lebih itu pasti mencapai 100-an lebih begitu kan. Dan sampai saat ini ya, baru sampai saat ini yang saya terima informasinya SMA 22 Palembang ini mencapai 102, artinya luar biasa begitu. Luar biasa angka Ya, penerimaan dalam ya, penerimaan, artinya siswa tersebut lulus dengan jalur undangan begitu. Oke, Pak, dibandingin sekolah lain seperti apa Pak, kita lihat Pak untuk yang jumlah yang tingginya angka yang diterima melalui jalur undangan ini Pak? Betul. Kalau untuk sekolah-sekolah yang lain, untuk sementara ini kan informasi belum masuk secara keseluruhan. Tapi seperti tadi 21, kemudian di SMA 1, kemudian SMA 3, ya mungkin yang dipilih oleh anak-anak jalurnya mungkin terlalu tinggi barangkali. Sehingga di sana kan persaingannya kan juga sangat ketat sekali begitu. Oleh karena itu dari jumlah atau kuantitas jelas masih lebih banyak diterima di SMA 22 ini begitu. Angkanya yang dibandingin sekolah lain yang mencapai angka 100 berapa sekolah Pak? Sampai saat ini belum ada. Belum ada, baru SMA 22 aja ya Pak ya? 22 inilah. Wow. Jumlah secara keseluruhan kan belum kami terima secara keseluruhan. Berapa itu Pak? Kapan itu bisa diterima secara mudah-mudahan konkret? Yang pasti diberikan sesuai dengan akreditasinya, misalnya akreditasi A, ya. 50% gitu. Oh, 50% dari jumlah seluruh siswa Pak ya? Wow. Semakin
lebih tinggi, semakin ke bawah. Wow, untuk SMA 22 nih akreditasinya apa Pak? Sudah A juga Pak ya, artinya sudah 100, sudah hampir mencapai 50% ya Pak ya. Oke Pak. Pak ada harapan kita Pak kepada pesan khusus kepada kepala sekolah SMA 22 Pak. Pesan khusus buat SMA 22 khususnya kepala sekolah, ya, tingkatkan terus prestasi, kemudian pikirlah prestasi juga, berbuatlah yang terbaik untuk sekolah itu. Oke. Untuk kemajuan SMA 22 sendiri. Lebih lanjut, menurut Joko, jumlah 102 siswa yang lulus melalui jalur undangan menjadi jumlah yang tertinggi di atas angka 100 di Sumatera Selatan, bahkan dibandingkan beberapa sekolah unggulan seperti SMA Negeri 1 Palembang, SMA Negeri 17 Palembang, jumlah ini jauh melebihi rata-rata. Seperti di SMA Negeri 17 hanya tercapai sekitar 43 siswa yang lulus melalui jalur undangan. Begitupun juga di SMA Negeri 1 Palembang yang diakui Joko juga tidak terlalu besar. Namun angka yang masuk menurut Joko masih bisa berubah karena hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses perhitungan dari laporan-laporan sekolah-sekolah yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dan Joko berharap agar prestasi ini bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain di Sumatera Selatan. Dan Joko sendiri berharap agar kepala sekolah SMA Negeri 22 Palembang lebih bisa meningkatkan prestasi lagi sehingga mampu menghantarkan siswa-siswanya menjadi lebih baik lagi. Dan begini ungkap kepala sekolah SMA Negeri 22 Palembang. Kegiatan ini apa Pak? Kampung berapa kita setelah kampung pisang? Ini adalah kegiatan pelepasan yang menandai bahwa proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 untuk anak-anak ini sudah berakhir dan mereka sudah menjadi alumni SMA Negeri 22 Palembang. Berapa total siswa yang kita lepas hari ini? Total siswa yang kita lepas dalam acara ini adalah 444 siswa. 444 siswa. Semuanya udah kepada para siswa ini. Kita berpesan bahwa kepada siswa yang sudah lulus kita ucapkan tunturlah ilmu jalani, jaga cita-cita, dan yang paling penting adalah jagalah nama baik SMA Negeri 22 Palembang. Nah Pak, terkait dengan prestasi dari siswa SMA 22 Pak ya, banyaknya jumlah jalur undangan, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Fenomena ini bahwa kami baru tahun ini adalah jumlah paling banyak. Tahun kemarin masih 90 orang, tahun ini puncaknya yaitu 102 siswa kami diterima di perguruan tinggi negeri jalur undangan atau jalur undangan tes. Oke, kok bisa seperti itu ya Pak ya? Apa yang Bapak lakukan pada siswa? Selama 3 tahun ini sejak waktu saya bertugas di SMA Negeri 22 Palembang, itu zamannya COVID ya, jadi pembelajaran itu dilakukan secara online. Nah, setelah selesai ada tatap muka, pembelajaran online itu tetap. Lebih lanjut, menurut Sumin, meski sudah dinyatakan tidak masuk dalam masa COVID, namun dirinya bersama para guru tetap memberlakukan sistem pembelajaran online. Jadi siswa yang masuk sekolah dan siswa yang tidak masuk sekolah tetap diberlakukan pembelajaran yang sama melalui sistem online dan offline. Dan yang kedua, pihak sekolah juga menggandeng beberapa bimbingan belajar untuk melatih para siswa tingkat akhir untuk menempuh jalur ujian masuk perguruan tinggi negeri, seperti beberapa bimbingan belajar yang memang diundang khusus untuk mengajar di sekolah. Dan dirinya juga menerapkan sistem keterampilan dan keahlian siswa yang memang sangat dibina. Dan dirinya juga melakukan pendekatan dan terus melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang sudah dijalankan selama ini di SMA Negeri 22 Palembang. Dan
Semua perjuangan itu menurut Sumin ternyata membawa hasil yang sangat luar biasa. Dirinya pun mengaku tidak menyangka sama sekali bisa mengantarkan lebih dari 102 siswa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan, dan jumlah ini pun diakuinya saat ini terbanyak yang sudah direkap oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dan rata-rata jalur yang dipilih oleh mereka yang lulus adalah jalur-jalur favorit yang sesuai dengan minat para siswa itu sendiri. Seperti beberapa siswa diterima di kampus ITB, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga Surabaya, dan beberapa kampus dan PTN negeri lainnya di Indonesia. Hanya memang dari jumlah tersebut yang paling banyak diterima adalah di kampus Universitas Sriwijaya Palembang. Dan Sumin juga memberikan kelonggaran kepada para siswa untuk memilih jalur sesuai dengan favorit dan minat mereka masing-masing. Seperti ada salah satu siswa yang memilih bahasa Jepang pada Universitas Airlangga, dan memang siswa tersebut diterima melalui jalur undangan. Sia memang berniat untuk sekolah, untuk milih studi di pendidikan bahasa Jepang ya Mbak. Kenapa Mbak? Kalau sebenarnya itu di universitasnya dulu ya Bu ya. Dari SD udah pengen di Unair itu. Terus baru nyadar setelah ngobrol sama kakak kalau misalnya tuh minat Alicia itu lebih ke bahasa asing. Aku suka bahasa asing. Terus papa nyari, ya udah ambil aja ini studi Jepangan. Kebetulan juga Alicia suka anime, jadi sekalian aja terjun ke situ. Tapi kalau udah sesuai hobi, insya Allah pasti lanjut sampai selesai. Kok bisa lulus itu apa yang dilakukan? Kalau di SNBP sendiri kan dia minta sertifikat ya. Untuk portofolio itu sertifikat. Dan itu udah Alicia siapin. Kebetulan Alicia juga ikut English Club yang dimana itu searah dengan sama-sama bahasa asing. Jadi sertifikat itu yang Alicia lampirin. Ngelampirin sertifikat banyak dari Olimpiade Bahasa Inggris. Emang Alicia punya keinginan seperti apa cita-citanya? Kalau Alicia sendiri pikirnya itu pengen menghasilin uang tapi bisa rebahan. Jadi kalau di bahasa asing itu sendiri itu bisa kerja dari rumah, bisa nge-translate dokumen. Terus selain itu juga itu sempet kesel karena suka nonton drama Jepang tapi nggak ada subtitle-nya. Jadi pengen aku aja yang nge-translatein gitu. Tapi orang tua berarti ninggalin orang tua dong? Iya, ninggalin orang tua. Coba deh kalau milih bahasa Jepang sudah bisa bahasa Jepang dikit-dikit? Kenalan diri. Iya, coba mungkin. Seperti Ohayou gozaimasu, konnichiwa, watashi wa Aisha desu. Please kudasai. Wow, sangat luar biasa ya, bahwa memilih perguruan tinggi negeri tersebut tak melulu harus melalui ilmu-ilmu eksakta, namun bisa juga diunggulkan melalui hobi dan minat dari siswa itu sendiri. Mungkin ini salah satu kunci keberhasilan dari pihak sekolah mampu menghantarkan siswanya menjadi masuk ke perguruan tinggi negeri favorit terbanyak saat ini, dan ini juga menjadi satu dengan visi misi dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang dia bacakan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, bahwa semua proses prestasi yang sudah diraih oleh para siswa melalui didikan dari para guru dan pelajar merupakan salah satu dari berhasilnya proses pembelajaran, terutama program Merdeka Belajar yang selama ini digaungkan oleh pihak pemerintah, dan ini menjadi bukti pasti bahwa pendidikan menjadi tolak ukur dari satu keberhasilan pembangunan dan pencapaian cita-cita dari siswa itu sendiri. Dia pun sangat mengapresiasi semua langkah yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan dari siswa dan orang tua menjadi siswa yang berhasil dan mampu mencetak prestasi yang super baik.
Demikian laporan langsung dari tim Indonesia Insight, Dewi Handayani.